Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, halo Jeh. Sebelumnya buat yang belum kenal aku, salam kenal. Aku Adnan, seorang logo dan brand designer. Nah, pada malam hari ini kita live santai sambil eh, membahas ini yang lagi rame der, yaitu dari lomba poster inovasi zona integrasi dari Fakultas Hukum Untirta. Ini lagi rame banget dibahas di berbagai media. Kenapa kok rame? Nah, habis ini kita bakal review dan welcome buat teman-teman yang udah langsung merapat di live pada malam hari ini. Kebetulan aku live di 3 tempat, yaitu di IG, di TT dan di YT. Dan untuk di YT sendiri ada 2 format, yaitu yang landscape dan potret. Buat yang udah merapat pada malam hari ini, terima kasih. Dan yang udah mampir jangan lupa follow, yang belum follow jangan lupa like-nya juga. Dan yang mau support bisa kirim gift, terima kasih banyak. Dan bisa juga support lewat Saweria di bawah ini. Nanti nama teman-teman bakal muncul sesuai dengan supportnya. Seperti itu. Welcome buat teman-teman yang ada di IG. Ada Kak El Bongko, ada Kak Firman, ada Kak Imam di IG. Kemudian di TT ada dari Basketball Probolinggo, wena gakil. Untuk pada malam hari ini, halo Mas Imam, welcome. Pada malam hari ini kita bakal membahas ini lagi rame. Sebelum itu jangan lupa ngopi dulu. Ini sisa dari tadi sore belum habis. Oke. Jadi dari disclaimer dulu. Jadi ini lomba poster inovasi zona integritas Fakultas Hukum Untirta dari 2026. Bener-bener baru banget, ini baru dibuka pada 3 minggu lalu. Dan ini caption dari mana? Apa nih? Caption dari tim FH Untirta. Lalu mahasiswa aktif. Nah, jadi ini ditujukan untuk mahasiswa aktif. Saatnya menuangkan ide, karena kebetulan kan ini barusan masuk nih anak-anak mahasiswa yang baru. Nah, makanya kayaknya ini juga cocok ditujukan untuk mereka. Kemudian ini dengan tema inovasi untuk pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berdampak. Oke, dari sini masih aman ya. Melalui kompetisi ini, mari bersama menghadirkan gagasan kreatif mendukung terwujudnya zona integritas. Kurang paham mau apa ini maksudnya zona integritas? Yang memperkuat budaya serta Sultan Jawara. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang anak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa? Boleh bisa komen. Nah, kemudian untuk timelinenya, nah ini udah terlaksana 1 sampai 10 Agustus buat pengumpulan karyanya. Lalu udah dinilai juga dan udah diumumkan waktu itu. Kemudian ada penyerahan dan penghargaannya pada 18 Agustus. Halo dari Kak Fatima di YT, welcome. Hai dari Kak Fatima. Oke. Wah, ini TT lumayan lumayan agak bermasalah nih. Kenapa nih? Apakah gara-gara AI? Di AI aja nggak bisa nih. Halo Kak Fatima. Wah, terima kasih banyak supportnya, udah mensupport streamer kecil ini. Terima kasih banyak untuk Kak Fatima di YT. Oke Mas Vin, welcome. Udah langsung merapat.
Jangan lupa dibantu like-nya guys, karena lumayan terutama yang di TT ini agak ternyata dideteksi sama mereka, kayak penggunaan AI atau apa ya, nggak tahu sih, harusnya enggak ya. Waduh, udah langsung, support aja. Terima kasih Mas Vin, udah support menggunakan gift. Terima kasih banyak, matur sagelangkong. Pakai UPS gak bang? UPS apa nih? UPS. Ups, salah. Bukan ya? Apa UPS? Aku kayaknya paham, tapi kurang ngeh. Nah, oke. Jadi sambil kita lanjut pembahasan itu yang kalau mati lampu visinya oh, belum beli. Mahal Mas. Mas Otak Kreatif mahal. Aku pengen beli sebelumnya, udah ada rencana, ternyata mahal ya, dari paling murah 2 jutaan ya. Dan aku masalahnya masih ngontrak, jadi mau beli-beli kayak gitu takutnya nanti malah tambah nggak kuat atau kayak gimana. Nah itu yang aman-aman dulu aja lah. Oh ya, walaupun ini nggak aman sih kalau ada gini. Oke, jadi pada pembahasan malam hari ini kita membahas lomba poster inovasi zona integritas yang diadain oleh FH Untirta. Oh, dari Mas Otak Kreatif di TT. Iya, kebetulan ya aku sendiri aja nggak tahu ini speknya seperti apa punya aku. Soalnya ini PC lungsuran ya. Nggak paham secara apa namanya, seluk-beluknya isinya apa aja. Yang masih yang aku tahu RAM-nya cuma 16 GB. Itu aja sih. Oke. Buat yang udah merapat di IG, di TT dan di YT, jangan lupa like-nya. Yang belum follow bisa follow dulu. Kemudian ini dari lomba poster inovasi udah sampai tahap pengumuman sebenarnya. Tapi setelah aku cek lagi di IG-nya tuh ditarik. Kenapa kok bisa ditarik? Jawabannya ini aku mengutip dari Sarang Editor. Ini dari headline-nya aja, tuai kontroversi. Waduh. Tuai kontroversi, Unif ini buat lomba poster tapi pemenang juara 2 dan 3 dibuat pakai AI. Salah. Nah itu. Ya gimana ya? Harusnya kan kalau memang lomba poster yang juara nggak berlaku buat juara 1, 2, 3 ya, harusnya semua yaitu memang full dibuat sendiri gitu loh, bukan menggunakan AI. Kalau memang dari awal dibolehin AI, better ya nggak usah ada embel-embel lomba poster. Mungkin ditambah ya, lomba poster AI. Nah, gitu. Nah, gimana lagi? Kan kasihan jadinya yang halo lu Kak Fatima, Bang emoji. Aduh, kalau emoji dari aku sendiri belum setting nih kalau di YT. Nah, kita coba lihat dari hasil posternya. Lomba jago-jago. Kalau Mas Vin, kata Mas Vin, lomba jago-jagoan ngeprom katanya. Di YT bisa gitu. Nah, ini juara satunya dari Ratu Amalia Azahra, kemudian juara 2-nya Tiara Puspita, juara 3-nya Rasi dan Atika. Nah, juara satunya oke lah ya, aman harusnya. Dan memang kalau untuk membuat poster yang benar sebenarnya itu apa ya, cukup fokusnya tuh di gambarnya atau di objeknya,
bukan di banyak-banyakan teks dan sebagainya. Kalau banyak-banyakan teks, banyak-banyakan data itu biasanya poster infografis namanya. Jadi bukan yang kayak poster kreatif gitu. Ini masih oke lah. Dan menariknya menggabungkan aset foto dan buatan gambar 2 dimensi. Harusnya asli lah ya ini, harusnya asli. Kalau melihat dari bentuknya sih harusnya masih buatan tangan lah. Nah, coba kita intip yang juara 2-nya. Dikit. Udah langsung auto ya. Nah, ini yang juara 2. Ini udah pasti salah persepsi. Kalau memang seumpama ini udah beneran ada yang bikin. Ini masuknya ke poster infografis. Kemudian ini udah salahnya dengan ya udah ini pakai AI gitu loh. Nggak disebutin dari awal. Lomba ini lomba poster bukan inovasi, lomba poster AI atau lomba poster adu prom. Kalau kata Mas Vin tadi, adu prom, jago-jagoan ngeprom. Nah itu. Nah, makanya kalau melihat dari yang juara 2 ini kayak gimana ya? Ya udah pasti kelihatan gitu loh. Emang ini hasil dari buatan AI. Walaupun kayak secara konsep mungkin dari penjelasannya kan biasanya kalau setor lomba untuk desain itu pasti selalu ngasih penjelasan konsep. Oh bagus. Oh ternyata ketika upload karyanya kayak gini. Udah. Kalau aku jadi jurinya auto coret ini udah nggak dicoret lagi. Di report. Kalau bisa di report. Nah parah ya. Malah jatuhnya nggak konsisten dengan apa yang dia sayembarakan. Nah ini untuk yang kedua. Yang ketiga, nah ini juga sebenarnya untuk fotonya ini asli, fotonya harusnya asli nih, tapi udah ngelihat ke bentuk fontnya, kalau asetnya masih oke lah. Nah ini di bagian bawah ini udah pasti buatan AI gitu loh. Kelihatan kayak sangat amat bentuknya apa ya, bisa dikatakan presisi pun bukan. Halo Kak Saldin Cahaya di YT, welcome. Nah melihat dari yang juara 3 ini sebenarnya masih oke kalau seumpama digedein aja fotonya dan nggak usah pakai embel-embel kayak gini, tinggal dimainin nanti entah ada cuma beberapa kalimat yang memang menggambarkan dari zona integritas itu tadi. Nah itu sih harusnya ya yang dilakukan. Nah ini kalau kata cibiran netizen, sebelum dihapus postingannya. Nah ini yang juara 2 sama 3 kok pakai AI bisa menang, kriteria kayak gimana ini? Kriteria penilaiannya yang udah diumumkan sesuai dengan keputusan juri, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. AI jir, waduh. Ini di ketentuan lombanya emang iya kebetulan ada nggak ya kayak nggak ada. Ini di sini aja nggak ada kayak seputar persyaratannya itu apa aja. Nah kemudian AI-nya kelihatan banget. AI seterang ini masih blunder aja. Rasa banget jujur nggak ada kalau yang nggak ada di mana. Ya walaupun untuk secara hadiah memang nggak yang gede-gede amat, tapi untuk mahasiswa yang apalagi baru-baru dan baru ngerintis juga belajar desain mah fine-fine aja.
totalnya berapa ini? 350 tambah 250 tambah 150. Berapa? 750 kah? Iya, 750. Jujur ngelihatnya rasa banget yang Zero 2. Saya udah sering lihat yang hasil generate AI, memang hasilnya beda kalau buatan sendiri, Bu. Bahkan ponakan saya yang SMP aja tahu mana yang hasil AI dan pertanyaannya kok bisa juara. Ya gimana ya? Keputusan juri adalah mutlak. Nggak bisa diapa-apain udah kalau kayak gini. Tapi nggak tahu dari kampusnya, masalahnya mereka nggak ngasih apa namanya, konfirmasi, bukan konfirmasi, apa namanya, klarifikasi. Terus aja klarifikasi. Kayaknya pengumuman dihapus, yang YTTA aja kayaknya. Nah, makanya dari sini ya udah. Dan masalahnya setelah dicek-cek lagi, oh ternyata emang dari mereka sendiri, dari kampusnya tuh udah sering pakai loh aset-aset AI. Loh, ini aja emang udah AI sekali dari beberapa asetnya ya. Apakah fotonya AI juga? Waduh. Emang kebanyakan asetnya mereka tuh full menggunakan AI. Jadi penggambaran kampus adalah penggambaran dari hasil lombanya gitu kan. Dah ada aja emang. Bentar, sampai mana tadi? Ini. Oke. Itu sebenarnya pembahasan pada malam hari ini. Kok cuma bentar ya? Bentar doang gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Sambil buat teman-teman yang mau ngobrol seputar desain maupun ngobrol seputar lomba-lomba AI yang lainnya juga boleh-boleh banget, ataupun pembahasan AI bisa disampaikan saja. Kita ngobrol santai dan buat yang udah merapat pada malam hari ini, jangan lupa like-nya, jangan lupa di follow, dan jangan lupa juga buat yang mau support bisa give maupun saweria yang ada di bawah ini. Matur sekelangkong je. Dan kebetulan aku live di 3 tempat ya, ada di IG, ada di TT, dan di YT. Nanti hasil dari live hari ini ada di recap live YT kayak gitu. Siapa tahu nanti buat teman-teman yang ketinggalan bisa mampir ke YT ngerjain desain sambil dengerin aku ngobrol ya kayak gini. Oke. Dan sebenarnya kalau dari sudut pandangku sendiri ya, sebenarnya apakah boleh nggak untuk mendesain poster tapi pakai AI? Sebenarnya bisa boleh, bisa enggak. Boleh kalau seumpama emang dari penyelenggara memang membolehkan hasil dari yang dibuat itu nanti pakai aset. Nah, aset AI harus ada tanda kutipnya aset AI, karena bukan full kayak gini kan ya full prompt terus tinggal minta dimasukin ada kampusnya, walaupun dari kampusnya pasti ini pakai foto. Nah, makanya dengan memberikan tanda kutip tadi aset AI itu nggak mungkin semua diterapkan dan pakai full AI. Bisa diambil cuma kayak seumpama bikin apa ya,
bikin apa ya? Seumpama ya udah ini kayak ini dihapus, semuanya nih dihapus. Waduh, bentar. Nah, semuanya nih dihapus. Kemudian teks-teksnya dihapus. Ini cakep ini sebenarnya konsepnya. Kemudian di atas ini masih oke. Udah tinggal yang di bagian bawah sebenarnya, tinggal dihapus saja. Nah, kalau pakai orangnya mau di AI kan itu boleh, tapi harus pakai aset punya sendiri kayak bisa foto sendiri gitu loh. Foto dulu baru nanti coba di retouchkan sama AI. Tolong buatkan yang lebih HD mungkin, ataupun biar warnanya lebih ngeblend dan lain sebagainya. Tapi dalam tanda kutip itu memang ada dari penyelenggara ngasih info seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau kata Mas Vin di TT, kadang-kadang juga susah-susah buat digital imaging tapi malah dituduh. Nah, itu juga Mas, emang sekarang kayak nggak ada apa namanya, nggak ada barriernya gitu loh. Kalau dibikin bagus banget, udah capek-capek bikinnya berjam-jam, lah kok dikira AI. Emang susahnya itu sih. Terus sekalinya emang dibuat pakai AI, bener-bener persis kayak buatan foto, hasil fotografi, dikiranya langsung buatan sendiri. Kan jadi logikanya kebalik gitu loh. Jadi in this era memang graphic designer serba salah gitu loh. Jadi mau dibagusin digital imagingan, tapi nanti dikira buatan AI. Tapi kalau seumpama seadanya kelihatan banget hasil kalau buatan sendiri yang kasar, nanti dikira kok udah niat masa juara 1 atau juara 2 juara 3 kayak gini. Repot guys. Itulah ya, jadi emang serba plus minus lah. Nah, kalau seumpama disuruh ngerevisi dari poster yang kedua ini, ya udah ini tinggal dihapus semua ini semua ini dihapus, tinggal orang gedein sini kunci boleh. Nah, ini diletak, oke, fine. Konsepnya cakep kok ini. Dia masukkan kayak yang negatifnya kayak pungli, gratifikasi, nepotisme dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh dan harus memang dihancurkan gitu loh. Terus ada headline-nya, jangan tunggu rusak untuk berbenah. Nah, ini udah cakep loh sebenarnya. Udah gitu aja sebenarnya udah oke. Kok malah pakai penjelasan di bagian bawah ini. Nah, kalau selengkap ini masuknya dia infografis kayak gitu. Lalu coba kita benerin yang bagian juara ketiga, sama sebenarnya. Tinggal hapus semua yang ada di bawah ini yang buatan AI. Kalau bagian ininya masih oke lah. Tapi jatuhnya bukan poster kayak lomba sih, jatuhnya kayak nge-layout buat kebutuhan poster sosial media gitu loh. Jadi cuma gitu aja. Nah, ini bagian integritas, inovasi, pelayanan. Nah, tinggal ditaruh di bawah. Nah, ini tinggal digedein bersama mewujudkan pelayanan publik bersih, akuntabel, dan berdampak. Gede ini kayak gini. Nah, terus entah dibuat kayak yang juara 1 gitu loh. Nah, ini ada orang-orangnya, kemudian dibuat sendiri. Kalau ada yang centang kayak yang terintegritas itu poin-poinnya apa aja, kan itu udah sama sebenarnya poin-poinnya. Nah, ini sama kayak yang ini, poin-poinnya taruh di bawah. Tinggal ada hero-nya, hero image namanya, hero image. Ini nggak cuma nggak cuma background kampusnya aja, entah ada orangnya. Kalau yang ini orangnya pegang kunci. Nah, yang ini apa? Ini cuma kayak bikin poster sosmed aja gitu loh.
Itu sih. Jadi wajar-wajar saja kalau seumpama dari netizen benar-benar eh, ramai yang membahas ini, karena emang konteksnya di awal itu memang lomba untuk desain poster gitu loh. Kalau dari awal udah dibilang lomba poster jago-jagoan bikin prompt, nah udah itu baru dibolehin pakai AI. Nah, Kak Saldin Cahaya di YT tanya, ini izin nanya Mas, kalau bikin mockup pakai AI bolehkah dipakai untuk ini sebenarnya banyak yang tanya juga. Oke, sebentar sambil aku coba cek adakah portofolioku yang pakai mockup AI. Sebentar. Oke, ini. Oke. Jadi dari Kak Saldin Cahaya barusan tanya, Mas, kalau mau bikin mockup tapi pakai AI itu boleh apa enggak? Nah, sebenarnya itu tergantung dari resource-nya dan bagaimana Kak Saldin bikinnya. Nah, kebetulan ini salah satu yang aku buat. Ini nggak full prompt. Jadi dari aku ambil dari Instagram Lamadre. Kebetulan memang ini hasil dari branding yang aku buat, yaitu coffee shop buat Lamadre, dan aku ambil salah satu aset fotonya tapi di retouch kembali. Nah, penggunaan AI-nya di situ buat nge-retouch nge-retouch biar kalau dari aslinya tuh terlalu banyak bentuk yang mengganggu dari foto aslinya. Nah, itu aku coba perbaiki dengan ganti backgroundnya, ganti nuansanya, kemudian nambahin logo Lamadre ini juga biar lebih 3D dan pop up. Kemudian dari awal ini emang udah ada mas-masnya, jadi nggak mengganggu nggak merubah banyak. Yang diubah kayak vibes-nya, kemudian color tone-nya, kemudian nambah Lamadre ini. Nah, itu kan udah termasuk penggunaan AI. Jadi fine-fine aja selama source-nya tuh jelas dan memang free komersil kayak gitu. Nah, yang nggak boleh itu kayak contohnya gini ya. Yang contohnya mungkin bentar. Nah, kayak gini mungkin lah. Sebagai contoh kayak gini. Nah, ini kebetulan aku pakai mockup punya siapa ya, lupa. Halo Kak Adam di YT, welcome. Nah, kebetulan sebagai contoh yang nggak boleh ada punya mockup orang yang udah dijualkan di marketplace dan ini berbayar. Terus dari teman-teman, aku pengen pakai yang ini, tapi karena berbayar gimana ya ngakalinnya. Nah, itu malah ngakalin dengan memanfaatkan AI. Kemudian coba masukkan desain saya ke buku ini. Berhasil, bisa. Tapi apakah boleh? Ya, itu secara apa namanya? Secara etika itu sangat salah. Karena itu memang dijual, ya harusnya teman-teman membeli lisensinya kayak gitu loh. Memang membeli lisensi yang buat mockup itu. Nah, makanya tergantung, aku tadi udah bilang tergantung dari resource dari Kak Saldin sendiri buat dapetin mockupnya kayak gitu. Itu Kak Saldin ya, semoga bisa membantu. Tapi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan aja. Nah, kemudian dari di TT Mas Vin tanya,
kalau seumpama atasan yang nyuruh gimana Bang? Nah itu tinggal dikasih tahu aja, bisa diobrolin dengan atasannya. Jadi kalau seumpama bentar Mas nih, bentar Mas. Ini masih membahas seputar AI. Nah jadi, kasih edukasi dulu ke atasannya, "Pak, jadi kalau seumpama pakai AI sebenarnya boleh, tapi dilihat dari resource-nya itu ambil dari mana, apakah foto sendiri dan asetnya itu free komersil dan, aman gitu loh buat dipakai." Siap, terima kasih banyak, Kak Saldin. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar desain atau yang lain, dipersilakan, aman-aman aja Kak Saldin. Nah kayak gitu Mas Vin. Nah kalau seumpama dari atasannya, "Alah, tidak dengar tidak dengar tidak dengar." Ya udah ngikut atasannya. Nanti kalau kalau seumpama rame, viral, "Wah ini kan aset saya kok ada yang nyolong." Nah ya udah, viral dah. Seperti itu Kak Vin. Tinggal dikasih tahu apa namanya, si atasannya aja, jadi biar aman lah. Nah dari Mas Tri nih, barusan tanya gimana, oke sebentar. Mas Tri barusan tanya nih, gimana cara bisa fitur di Behance-nya. Nah kebetulan kalau dari aku sendiri, alhamdulillahnya udah dapat mana? Bentar. Sorry. Udah dapat 3 fitur. Biar kelihatan. Bentar. Nah, alhamdulillahnya aku bisa dapat 3 fitur. Ini bener-bener baru di bulan ini. Nah, caranya kayak gimana? Yang sering aku kasih contoh ke teman-teman biasanya pada tanya, yaitu bikin logo folio, Mas Tri. Kenapa kok bikin logo folio? Yang pertama, nggak terlalu effort sebenarnya. Nah, kenapa kok nggak effort? Ya udah kan tinggal ngumpulin logo-logo yang udah pernah dibikin. Tapi diseleksi dulu kira-kira mana yang paling bagus dan bisa dikumpulkan juga sesuai dengan sesuai dengan klasifikasinya lah. Kalau aku kan ini difokusinya di coffee shop. Ya udah, berarti kumpulan logonya yang di coffee shop dan dari tahun 2020 sampai 2024. Itu pun kan pasti banyak tuh, udah pernah ngerjain apa aja. Itu dikoleksi lagi, dikurasi lagi kira-kira mana yang oke, mana yang masuk. Dan untuk layoutnya sendiri kan nggak yang jelimet gitu loh, Mas Tri. Jadi cuma logonya aja dikasih detail penjelasan, udah gitu aja jadi. Kemudian kalau bisa diselang-seling juga, habis gelap terang gitu. Kemudian mungkin secara style logo bisa berbeda-beda, yang wordmark, kemudian mix, kemudian yang maskot, kemudian wordmark lagi maskot, mix lagi, kemudian mix, ini mix juga, mix, wordmark. Nah kayak gitu, nanti bisa di akhir dikasih keseluruhan dari logonya. Untuk layoutnya sendiri silakan dibikin sekreatif mungkin. Ini yang kedua, alhamdulillahnya dapat fitur juga. Cuma berbeda di layoutnya. Di sini ada mockup, kemudian ada detail penjelasan juga, sama kayak yang tadi, cuma ini lebih kompleks sedikit. Itu aja. Jadi ini logo mockup detail, udah gitu aja. Itu semoga bisa membantu Mas Ri dan teman-teman buat yang mau bikin portofolio di Behance. Itu dia. Nah, dan buat yang mau belajar seputar Behance, silakan tinggal ke linku aja. Nanti
ke bagian ini di Getbacks Jago Behance bisa masukin vouchernya. Yang YTTA aja stoknya nggak banyak. Nah ini tinggal 8 sekarang dari harga 1,5. Nanti kalau pakai voucher Jago Behance bakal jadi 400.000 aja. Ini di mentorin oleh Mas Febriadia Warja. Beliau salah satu desainer yang mendapatkan Adobe Award. Kayaknya yang di Indonesia baru satu, Mas Febriadia Warja itu aja. Oke, itu semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Madrasah Kelangkong. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya dipersilakan. Buat yang udah merapat pada live hari ini jangan lupa di like. Kemudian yang belum follow bisa follow. Dan buat yang mau support bisa banget support yang melalui gift maupun saweria yang ada di bawah ini. Nanti nama teman-teman bakal muncul. Dan kebetulan aku juga live di 3 tempat, di IG, di TT, dan di YT. Nanti live pada malam hari ini bakal ada recapnya di YT. Alhamdulillahnya udah rutin nih selama 24 kali nih. Nah ini ke 24 live seputar desain. Boleh banget buat teman-teman yang request pembahasan, mau bahas apa, boleh banget nanti tinggal disampaikan aja seperti itu. Dan oh iya, aku mau coba recap dari yang udah kita bahas di awal. Oke, jadi coba kita recap ya. Jadi lomba poster yang diadakan dari Fakultas Hukum Untirta, ternyata yang juara 2 dan 3 itu hasil buatan AI. Waduh, apakah benar emang buatan AI? Mari kita coba cek ya. Jadi intinya dari Fakultas Hukum Untirta ini mengadakan lomba poster dengan tema untuk zona integritas Fakultas Hukum. Oh ya, temanya inovasi untuk pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berdampak. Jadi harusnya kan seputar inovasi, kemudian cara pelayanan publik kayak mungkin ngobrol sama dari tim pelayanan publiknya dengan mahasiswa mungkin atau dengan alumni dan sebagainya. Harusnya seperti itulah ya. Dan ini adalah hasilnya mengutip dari sarangeditor.id karena kebetulan hasil pemenangnya itu udah dihapus sama tim dari kampusnya. Kita coba cek yang juara pertama. Nah, yang juara pertama aman harusnya ya. Harusnya ini memang buatan sendiri dan poster ya udah ini emang bener poster gitu loh. Karena teksnya dikit, cukup kayak satu kalimat aja udah mencakup semua. Kemudian sisanya di hero image-nya ada cewek ini, ada dosen dan sebagainya. Kemudian ada beberapa poin-poin seputar zona integritasnya itu tadi. Nah itu untuk yang juara 1 oke lah, emang juara lah ya. Nah kemudian untuk yang juara 2, nah ini mulai kelihatan ya kayak dari orangnya. Kalau dari foto sepertinya ini memang dari kampusnya. Dilihat dari fontnya yang bagian atas udah masih fine-fine aja. Kalau udah ngelihat di bagian bawah dan orangnya udah ini kelihatan AI sekali. Nah makanya pada banyak yang protes juga, kok bisa yang juara 2 itu menang karena menggunakan AI. Sama halnya dengan yang ketiga. Sebenarnya untuk fotonya, aset fotonya itu sepertinya asli ya. Tapi di bagian teks, kemudian elemen grafisnya terutama yang bagian bawah, ini udah AI detected. Udah kelihatan kalau emang ini buatan AI gitu loh.
Nah, makanya banyak yang nggak terima gitu loh. Kecuali memang dari awal lombanya itu desain poster inovasi menggunakan AI. Nah, itu baru bener itu, inovasi menggunakan AI, betul. Nah, makanya dari penyelenggaraan lomba ini banyak yang protes kayak, kenapa kok yang juara 2, 3 pakai AI bisa menang kayak gitu. Dan AI setereng ini masih blunder aja. Nah, itulah ya respon dari netizen. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Apakah diperbolehkan lomba poster menggunakan AI atau benar-benar nggak boleh? Bisa tulis di kolom komentar Mother Saglangkong. Itu untuk recap dari pembahasan seputar poster yang dar buatan AI. BTW thank you buat Mas Win udah share. Diprit pelanggaran visual. Iya, emang kok bisa kataku malah menggunakan AI. Masuk nggak masuk? Oke. Jadi buat teman-teman sepertinya untuk pembahasan pada malam hari ini itu aja. Tapi kalau seumpama dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Coba aku tunggu sampai 3 menit lagi lah ya. Sampai jam 10. Jadi kalau seumpama nggak ada yang tanya, bakal aku akhiri untuk live pada malam hari ini. Karena emang pembahasannya cuma ini aja sih. Karena kalau dari yang aku jelasin tadi, apakah aku pro atau kontra untuk lomba poster ini, ya pastinya kontra. Karena emang akadnya gak tuh. Dari awal akadnya tuh ya lomba poster. Harusnya memang buat dari awal gitu loh. Memang buatan sendiri. Kecuali emang dari awal akadnya dibolehkan menggunakan AI, kemudian dikasih tahu juga di headline poster inovasi menggunakan AI. Nah, itu baru fine aja kayak gitu. Mau hadiahnya berapapun ya dipersilahkan, yang ikut siapapun ya silahkan, yang menang siapapun juga dipersilahkan. Kayak gitu sih kalau dari aku ya, seperti itu. Dan buat teman-teman aku ngasih info nih. Tadi kebetulan aku dan Mas Sakto juga lagi bikin bukan yang ini. Nah, ini aku kebetulan sama Mas Sakto lagi bikin tools. Halo dari Kak Ibrahim, welcome ke yang ke-244 kata. Welcome di YT. Nah, kebetulan aku sama Mas Sakto bikin plugin Adobe Illustrator bernama Vectacto, yang dimana itu bisa bikin dari logo grid. Nah, bikin logo grid cuma satu kali klik aja, nggak perlu effort manual ditarik satu-satu lagi. Kemudian selain bikin logo grid, itu bisa juga bikin layout bento. Satu kali klik aja udah langsung jadi juga. Buat yang mau dapetin ini sekarang udah harga normal, tapi kalau teman-teman ada yang mau dapetin harga spesial, nanti silakan bisa DM aja, bakal aku kasih potongan harga nantinya. Kayak gitu. Untuk harga normalnya sekarang di 700.000. Bisa menggunakan Adobe Illustrator kayak gitu. Dan
Ini berbeda dengan script ya. Kalau script kan dia harus ngeload satu-satu. Nah, kalau ini nggak perlu ngeload, ya udah dia integrasi jadi satu di Adobe Illustratornya kayak gitu. Langsung saja dapatkan ke victacto.com. Kemudian buat teman-teman yang mau join di komunitas yang aku bikin, yaitu bernama Lohalugo. Kebetulan ini aku sendiri yang manage di komunitas ini, sering sharing seputar desain, kemudian ngadain kontes bareng juga gratis. Buat joinnya nanti melalui Telegram, buat ngontes bareng di 99 Design seperti itu. Dan buat yang mau ngontes di IG itu bisa ke Berita Desain. Di Instagramnya banyak kontes-kontes, dari kontes logo, poster, desain kemasan, dan lain sebagainya. Langsung saja dipilih. Cuma hati-hati, nanti takutnya kayak yang tadi pemenangnya AI. Jadi perlu dicek lagi lah, kira-kira red flag atau enggak kayak gitu. Dan kalau aku sendiri masih ragu aku mau ikutan yang Jawa Timur atau enggak, soalnya posternya AI ya. Jadi ragu aku mau bikin. Bilangnya desain logo tapi posternya pakai AI. Nah, makanya aku ragu mau ikutan apa enggak. Oke, itu aja buat live hari ini. Cuma bentaran aja. Insya Allah besok kalau tidak ada halangan bakal live lagi. Pembahasannya kayaknya bakal menarik nanti. Ditunggu info live selanjutnya. Matur sakelangkong je. Matur sakelangkong udah yang udah merapat di IG Mas Vin tadi udah nge-give. Terima kasih Mas. Di TT ding. Kemudian di IG dan di YT yang udah merapat. Matur sakelangkong. Jadi aku tutup untuk live pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakelangkong je. Salah.